Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ada apa sebelumnya Ibu kesini? Ada keluhan. Boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Alia. Umurnya 29. 39 tahun. Tanggal lahirnya 14 bulan Juli Juli 81. 1981. Alamat Ibu di mana, Bu? Bantar Gebang. Agama Islam ya, Bu ya? Bukan. Iya. Islam. Pekerjaannya Berumah tangga. sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan konseling belum? Belum ya. Sebelum kita melanjutkan konseling ini, saya ingin mengukur tinggi badan Ibu dulu ya. Nanti di situ. Naik dulu. Ya, berarti 72. Boleh turun, Ibu. Kita lakukan penimbangan sekali lagi. Ya, sekarang lagi. Ya, hasilnya sama 72. Ya, jadi hasil dari pengukuran berat badan tadi itu hasilnya 72. Untuk tingginya, tinggi Ibu berapa, Bu? 150. 150. Untuk nilainya boleh kita ukur, Bu? Maaf, tangannya boleh digulung dengan bajunya. Untuk nilainya. Boleh saya ukur tinggi lututnya? Untuk tinggi lututnya 41. Sebelum berat badannya sekarang, apa pernah berat badannya turun atau naik? Pernah turun. Berapa, Bu, kalau pernah turun? 70. Untuk pola makannya itu biasanya Ibu berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali makan utama. Untuk keselingannya sering nyemil-nyemil gitu nggak? Iya. Biasanya berapa kali sehari? Atau kayak selingan pagi, misalkan apa, selingan siang, selingan malam, atau cuman makan di sela-sela di siang hari gitu? Cuman makan selama itu aja. Di siang hari? Berarti selingannya cuma 1 kali? Iya. Malam sering ngemil nggak? Enggak. Ibu bawa hasil rekam medisnya? Ya. Boleh saya lihat? Ini hasil pemeriksaan Ibu kapan? Minggu kemarin. Minggu lalu. Untuk tekanan darah Ibu di sini tinggi ya, Bu, 150/90. Ibu kalau untuk cemilannya sering dicemilin apa? Apa seperti keripik atau apa gitu? Ya, sejenis kayak gitu. Ini juga kadar HB-nya rendah ya, Bu ya, 10,8. Suhu normal. Nadi juga normal. Berarti di sini Ibu yang bermasalah sama tekanan darah sama hemoglobin ya, Bu, yang
kadar HB-nya. Kadar HB-nya rendah. Di sini keluhan ibu yang utama apa, Bu? Sering pusing. Berarti ibu ada riwayat hipertensi ya, Bu ya? Apa dari keluarga ada juga yang mempunyai riwayat hipertensi? Atau dari kakek atau nenek? Mungkin ada. Berarti dari silsilah keluarga masih ada ya, Bu ya? Gitu. Kemudian untuk dari segi makanan, ibu dari nafsu makan itu ada yang kurang nggak atau biasa aja gitu? Biasa aja. Biasa aja. Sering ada mual nggak, Bu? Sering kadang karena kan punya mah juga. Tapi kalau muntah Enggak. enggak, berarti cuma hanya mual aja ya, Bu ya? Berarti kalau ada mah itu sering ngerasa kembung ya, Bu ya? Untuk diare atau konstipasi, tapi enggak konstipasi juga kan, maksudnya enggak gangguan. Banyak banget. Gangguan menelan Enggak. ada juga. Gangguan mengunyah Enggak. berarti normal ya, Bu, giginya. Terus konstipasi juga enggak ada. Untuk tekanan darah yang tadi tinggi ya, Bu, 150/90. Suhunya normal. Tadi 80. Boleh diceritakan, Bu, bagaimana pola makan ibu sehari-hari gitu, yang kemarin, yang seingat ibu di hari kemarin, dari mulai makan pagi, terus selingan, terus makan malam, makan siang gitu, Bu. Makan pagi biasanya kalau nggak nonton masih biasa. Nasi biasa. Itu kira-kira berapa banyak ukurannya? Kira-kira ya cuma 1 centong lah. 1 centong. Terus lauknya biasanya apa, Bu? Untuk lauknya ya biasa cuma tumis ikan gitu. Ikannya diapain? Ikan goreng? Digoreng. Ikan goreng. Itu menu yang kemarin pagi ya, Bu ya? Iya. Ikan goreng itu kira-kira berapa banyak? Satu ikan Satu. atau berapa? Satu. Terus selain ikan goreng, Paling tumis. tumis sayur-sayuran itu isinya ada apa aja, Bu, yang kemarin Ibu makan? Tumis kemarin apa ya? Kan kangkung kayak gitu. Kangkung. Kemudian sayuran hanya kangkung saja atau ada yang lain? Udah. Kangkung. Ini kira-kira berapa banyak Bu Ibu nyendoknya buat tumis kangkungnya? Paling 1 sendok. 1 sendok. Kemudian udah Bu, hanya ini saja. Ya. Kemudian untuk selingan paginya kemarin Ibu sempat ngemil-ngemil atau apa gitu? Ini pagi ngemil paling kayak keripik gitu. Keripik. Keripiknya itu keripik apa, Bu, jenisnya? Kayak keripik singkong kayak gitu. Keripik singkong. Itu Ibu makannya kira-kira berapa banyak atau dalam kemasan gitu seapa? Ukuran 1/4 atau segimana gitu? Atau yang kayak ukuran Ukuran kecil. kecil? Oh, yang kayak seharga 2.000 gitu ya, Iya. Bu ya? Kurang lebih. Kemudian untuk makan siangnya biasanya apa, Bu, yang kemarin Ibu konsumsi? Nasi putih. Ya. Berapa banyak? 1 centong. 1 centong. Kemudian lauknya apa lagi? Ikan sama kayak pagi, ikan goreng. Ya. Ya, berapa banyak yang Ibu makan? 1. 1 juga. Kemudian apa lagi? Tahu. Tahunya itu diapain? Digoreng. Berapa banyak yang Ibu makan? 2. 2 ukuran besar atau Sedang. ukuran sedang. Kemudian Sayur sop. sayur sop. Untuk isiannya Kol, wortel,
kol, wortel, bakso, itu saja Bu. buncis, Buncis. Ukurannya kira-kira yang Ibu makan kemarin tuh kayak dari kol, wortel gitu-gitu berapa banyak? Atau dari kol misalkan 1 sendok makan kira-kira gitu, berapa banyak kolnya? ya kayaknya segitu lah, 1 sendok makan. 1 sendok makan. Untuk wortelnya juga sama Bu, milih konsumsi. Kalau untuk baksonya ada berapa butir yang kemarin Ibu makan di shop itu? 3 butir. 3 butir. Untuk buncisnya kira-kira ukurannya berapa? 1 sendok makan juga ya. Baik. Kemudian untuk selingan sorenya biar yang kemarin Ibu konsumsi apa? Makan buah, Kemudian apa lagi? sama di cemilan itu. Oh, sama keripik lagi. Buahnya ini buah apa Bu yang kemarin Ibu konsumsi? Jeruk. Berapa banyak Bu? 1. 1. Kemudian untuk makan malamnya Makan malam kebetulan nasi goreng. Untuk ukuran nasinya kira-kira nih kalau di rumah itu ukuran nasinya berapa centong Bu di nasi goreng itu? Kira-kira yang Ibu makan? Yang makan sih cuma 1 biasa. 1 bungkus ya Bu? 1. Berarti sekitar 1 centong ya Bu. Kemudian isian dari nasi gorengnya? Isiannya ada ayam, sosis, sawi, kemudian atau ini saja sama bakso kayak. sama bakso. Kemudian di menu makan malam ini apa nasi goreng saja atau ada lauk yang lain Bu? Nasi goreng. Nasi goreng aja. Untuk selingan malamnya Ibu sering ngemil nggak? Enggak. Nggak, berarti untuk makan malamnya itu stop di nasi goreng. Ya baik. Untuk hasil dari makan Ibu kemarin ini bisa saya ambil kesimpulan kalau Ibu ini sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam ya Bu. Karena kan keripik-keripik itu kan kebanyakan asin ya Bu, kebanyakan. Apalagi kan di sini tekanan darah Ibu tinggi gitu kan, harusnya Ibu itu harus mengurangi makanan cemilan-cemilan yang berbau asin atau berbau keripik gitu, bisa diganti yang lebih sehat, misalkan kayak buah. Ini kan buah udah bagus selingannya tuh, tapi seharusnya jangan menggunakan keripik buat temannya, misalkan bisa buat temannya puding gitu. Nah terus dari hasil perhitungan tadi yang tinggi badan dengan berat badan Ibu itu memiliki status gizi yang berlebih. Nah jadi kan dari situ juga bisa kelihatan kalau Ibu ini kan ada overweight, ada apa sih bisa menuju ke obesitas kalau misalnya kelamaan itu dibiarin dan asupan Ibu itu makin menumpuk. Nah, apa Ibu sering olahraga? Jarang. Ditambah lagi olahraganya jarang gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya Ibu mau mulai hidup sehat, berarti kan Ibu harus konsisten dari mulai makanan gitu kan. Jadi makanan-makanannya itu yang tadi untuk makanan utamanya itu udah baik, cuman harus ditambah dengan perbanyak makan sayuran gitu kan, biar kebutuhan seratnya juga tercukupi gitu kan. Nah, terus mengganti selingannya. Terus untuk menurunkan obesitas atau berat badan yang berlebih, Ibu tuh harus mengurangi porsi makan gitu. Misalkan dari makan biasa yang tadinya 1 centong misalkan dikurangin gitu, misalnya jadi 1/2 centong. Nah, tapi harus dikurangin kayak secara perlahan, dikuranginnya jangan
jangan terlalu membuat badan itu kaget gitu kan, takutnya ntar malah kayak terlalu diet malah jadinya sakit gitu kan. Nah terus untuk tekanan darah yang tinggi, ibu ini harusnya mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak gitu kan, jadi harus dikurangi. Nah terus pemilihan bahan makanan juga yang tadi tuh udah lumayan bagus, udah bervariatif makanannya, ada sayur, ada protein nabati dari yang tempe tadi ibu siang makan gitu kan, terus ada protein hewaninya juga gitu. Nah terus di sini saya akan menyarankan ibu untuk diet sesuai dengan masalah utama ibu. Masalah utama ibu kan yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah di sini itu saya mau rekomendasiin ibu untuk diet DAS. Jadi diet ini itu diet yang khusus untuk penyakit hipertensi. Jadi kayak di sini diet makanan yang rendah lemak itu sekitar 2 sampai 3 porsi per hari. Rendah lemak itu bisa dari ayam, daging ayam yang tanpa kulit, kemudian dari ikan-ikanan, tadi juga kan ibu sudah makan ikan. Nah kemudian sayur-sayuran bisa dikonsumsi 4 sampai 5 porsi per hari untuk sayurnya. Nah jadi kalau dilihat dari konsumsi ibu yang tadi, ibu itu hanya mengkonsumsi sayuran yang banyak itu di siang hari. Seharusnya di setiap makan utama itu ada sayurannya buat mencukupi kebutuhan seratnya. Kemudian untuk buah-buahan juga nih, buah-buahan juga penting kan, karena di buah-buahan juga ada seratnya juga, terus ada banyak cairannya juga kan. Ini juga bagus dikonsumsi 4 sampai 5 porsi per hari. Kemudian untuk gandum, nah gandum ini tuh bisa kayak dari roti, misalkan di selingannya ibu makannya sandwich gitu kan, atau misalkan apa kan bikinnya nggak terlalu sulit ya bu, cuman kayak roti terus pakai telur ceplok sama sawi atau selada gitu kan. Ini juga 6 sampai 8 porsi. Nah ini juga bisa diganti pakai nasi, jadi nasi juga masuk nih ke sini ke sumber karbohidrat. Nah kemudian di kacang-kacangan juga 4 sampai 5 porsi per hari. Kacang-kacangan ini tuh bisa kayak dari kacang merah, kacang tanah, atau kacang hijau gitu kan, atau bisa juga tempe atau tahu, karena kan dia berbahan dasar juga kan kacang-kacangan kan, kacang kedelai. Kemudian untuk makanan berlemak atau minyak itu kurang dari 6 porsi. Jadi kayak penggunaan minyak, penggunaan mentega itu tuh kita harus batasin gitu kan, biar lemak juga nggak menumpuk. Karena kalau misalnya hipertensi ini itu ditumpuk lemak terus-terusan, itu kan bisa menyumbat aliran darahnya, yang lama-kelamaan itu bisa kalau untuk lebih buruknya lagi itu bisa stroke atau bisa penyakit jantung koroner. Oleh sebab itu kenapa minyak atau makanan berlemak ini harus kita kurangin. Kemudian untuk makanan atau minuman manis ini juga harus dikurangin. Misalkan di sini anjurannya 5 porsi per hari, tetapi berat badan ibu berlebih. Kalau misalnya makanan atau minuman ini tetap di 5 porsi, itu akan mengakibatkan tubuh ibu bisa saja menambah berat badannya, karena kan makanan manis kan gampang sekali ya bu buat badan itu tambah gemuk, atau karena kan kandungan gula itu kan, kandungan energi di gula itu kan banyak banget, jadi kayak bisa mempercepat tubuh jadi gemuk, jadi harus dikurangin gitu. Nah terus ayam atau daging tanpa lemak, bisa juga ikan, ini 2 sampai 3 porsi per hari. Nah tapi untuk anjuran hipertensi itu tuh kurangi daging merah, jadi kayak daging sapi itu harus dikurangi, tetapi daging ayam atau telurnya gitu masih boleh, telur puyuh gitu masih bisa. Untuk
masuk ke menu dietnya ini kan. Nah kemudian dari ibu sendiri apa sudah yakin untuk melakukan treatment diet ini? Sebenarnya belum sih. Apa ada tantangan atau ada hambatan dari diri ibu atau dari keluarga gitu? Sebenarnya pantangan enggak. Kan kalau kayak mulai dia itu kan kita nggak harus instan. Iya, Mungkin saya juga perlahan. baik. Tapi untuk jenis makanannya, dari jenis makanan ini apa ada yang ibu tidak suka gitu? Atau ibu yang misalkan tidak suka makan ikan atau tidak suka makan tempe gitu? Tidak terlalu makan ikan. Untuk semua jenis ikan atau Bagaimana bagaimana? semua Untuk ikan yang bagaimana? ikan yang kadang kan ikan ada yang dulunya kecil-kecil itu nggak Ya. terlalu suka. Berarti ikannya seperti ikan tuna gitu ya bu, ibu suka ya bu yang Iya. yang nggak ribet gitu Iya. makannya. Untuk pantangan makannya berarti tidak ada, cuma ikan nggak suka yang banyak tulangnya ya bu ya. Nah terus kemudian hemoglobin ibu juga kan rendah, berarti kan ibu mengalami anemia kan. Tadi ibu bilang sering mengalami pusing gitu kan, karena pusing juga bisa disebabkan karena tekanan darah tinggi sama hemoglobinnya yang rendah. Nah jadi kan kalau misalnya kita punya riwayat anemia, kita kan bakal sering mudah pusing ya, misalkan kayak habis dari duduk aja pas dibangun itu bisa pusing gitu kan. Nah, terus di sini saya nanti mau merekomendasikan ibu tuh harus sering banyak makan makanan yang sumber Fe. Nah tapi kan tadi ibu itu nggak boleh makan daging merah, berarti ibu harus Fe-nya ini bisa dari tablet Fe, kan ada tuh ya tablet Fe. Nah terus bisa juga dari konsumsi kacang-kacangan gitu, misalkan bisa dari atau cuma nyemil kacang gitu kan, atau bisa dijadiin bubur kacang hijau atau disatuin ke menu masakannya. Kemudian setelah ibu melakukan konseling ini, saya harap ibu mulai yakin untuk melakukan diet gitu kan. Jadi biar penyakit ibu juga nggak tambah parah, terus obesitas ibu juga bisa ditangani biar bisa mencapai IMT yang normal, biar nggak overweight. Nah, saya di sini itu mau merekomendasikan ibu diet rendah garam atau diet buat penyakit hipertensi. Nah, ibu boleh dilihat di sini itu ada sedikit leaflet, boleh dilihat. Jadi yang pertama itu di sini ada cara mengatur. Jadi cara mengatur itu misalkan kan kalau buat hipertensi kan nggak boleh menggunakan banyak garam atau gula. Jadi untuk menghindari rasa tawar pada makanan itu bisa ditambahkan bawang merah atau gula merah. Bisa juga pakai jahe atau kencur. Jadi biar nggak terlalu banyak mendapatkan garam. Kemudian untuk penggunaan garamnya juga di sini tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Jadi di tiap makanan juga boleh pakai garam, tapi dalam sehari itu nggak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kemudian untuk pemasukan kaliumnya ini bisa diperoleh dari makan buah-buahan. Misalkan kayak setiap habis makan, utama makan buah atau diselingan makan buah gitu. Nah terus untuk kebutuhan kalsium ini bisa dari keju atau susu gitu. Nah keju ini itu bisa divariasiin, misalkan buat bikin salad buah itu kan bisa pakai keju, ditambah yogurt, pakai susu juga di buahnya itu kan, jadi kayak ada asupan kalium dari buahnya juga, ada asupan kalsiumnya juga. Terus kan buah juga kan tinggi serat. Kemudian di sini ada hindari bahan makanan
Nah, hindari bahan makanan yang tinggi itu yang pertama ada dari lemak jenuh tinggi, itu seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, dan daging. Nah, jadi nggak boleh makan seperti jeroan, nah, sama daging merah, karena kan nanti kan akan menumpuk lemak yang berlebih di dalam tubuh yang bisa yang bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi. Nah, kemudian untuk garam natriumnya ini yang nggak boleh itu kayak biskuit, crackers, nah keripik juga nggak boleh. Jadi kayak biskuit juga nggak boleh karena biskuit kan cenderung rasanya asin manis karena kan berarti kan banyak kandungan gula sama garamnya. Terus cracker juga sama. Nah, jadi bisa diganti alternatifnya itu lebih baik buah atau makanan olahan sendiri gitu. Nah, terus untuk makanan yang nggak diperbolehkan juga makanan kaleng, kayak makanan sarden, nah sosis juga tuh yang tadi ibu makan di nasi goreng, nah itu harusnya bisa dipinggiri, terus sama kornet, terus sayur sama buah dalam kaleng itu juga nggak boleh gitu kan, sama soft drink kayak apa sih minuman cepat saji atau minuman warung itu kan kebanyakan soft drink kan. Nah, kemudian untuk diet yang saya anjurkan ini kan diet rendah garam. Diet rendah garam ini prinsipnya itu mengkonsumsi makanan yang rendah garam. Itu tuh jadi kayak di makan utamanya kita harus mengurangi asupan garam yang tadi itu nggak boleh dari 1 sendok teh per hari. Kemudian perbanyak asupan bahan makanan alami, bukan produk olahan. Yang tadi yang makanan kaleng, produk olahan. Kemudian nabati yang dikonsumsi itu meliputi sayuran, buah, kacang, biji sama biji-bijian yang tadi itu. Yang kayak buat di roti itu kan dari biji-bijian gandum. Nah, kemudian nabati ini juga ini bisa diperoleh dari tempe atau tahu. Kemudian untuk tujuan dari diet yang saya anjurkan ini, yang pertama itu yang penting itu untuk menurunkan berat badan menjadi normal, yang tadinya obesitas jadi normal. Kemudian membantu menekan tekanan darah. Jadi kan tekanan darah itu kan tadi tinggi. Nah, diusahakan misalkan dalam waktu 2 minggu itu misalkan sudah turun gitu kan. Nah, kemudian menaikkan kadar hemoglobin menjadi normal. Tadi kan ibu mengalami anemia. Nah, jadi bagaimana caranya nanti memodifikasi makanannya itu yang beraneka ragam, terus juga bisa meningkatkan kadar hemoglobin ini, jadi biar enggak anemia. Kemudian mengurangi asupan gula, garam, sama lemaknya juga. Kemudian untuk syarat dietnya itu nanti beraneka ragam, jadi makanan itu harus beraneka ragam. Jadi dalam menu pagi, malam, sama siang itu dalam 3 kali makan utama itu makannya kalau bisa jangan sama gitu, jadi harus beraneka ragam dan juga harus seimbang gitu. Jadi harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kemudian ada sayurnya juga, ada buahnya gitu. Nah, kalau misalnya bisa ditambah susu buat asupan kalsiumnya. Kemudian menghindari makanan aneka jeroan sama daging merah gitu. Terus kan ibu tadi nggak ada keluhan menelan sama mengunyah, berarti bentuk makanannya itu bisa makanan biasa. Kemudian energinya itu harus cukup, jadi nggak boleh berlebih. Kan itu kan tadi obesitas atau overweight, jadi kan energinya juga harus dikurangin, proteinnya juga harus cukup, lemaknya juga cukup, dan karbohidrat itu nggak boleh terlalu tinggi, jadi harus yang cukup semuanya gitu kan. Kemudian jumlah garam dibatasi, jadi nggak boleh terlalu banyak makan, nggak boleh terlalu banyak konsumsi garam gitu kan. Nah, terus kalau untuk frekuensi makannya ini saya akan membuatkan ibu menu. Kalau misalnya saya memberikan ibu pola menu itu 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan, apakah ibu bersedia? Nah, tetapi nanti saya akan mengusahakan
dalam waktu 2 minggu itu berat badan ibu dapat berkurang 2 kilo. Itu kalau misalkan ibu menerapkan pola yang sudah saya bikinkan, dan ibu juga menerapkan perilaku hidup sehat gitu kan. Jadi ngambilnya juga sesuai anjuran gitu kan. Kemudian olahraganya juga tetap dilakukan, karena kan olahraga kan kita membakar lemak, membakar kalori, jadi kan bisa berkurang juga kan. Jadi asupannya juga seimbang, terus pengeluarannya juga seimbang gitu kan. Nah kemudian untuk dari hasil ini, hasil yang sudah saya dapatkan dari ibu, bahwa makan ibu itu semuanya sudah benar, dan saya akan membuatkan ibu rencana untuk diet ke depannya. Ibu tidak ada pantangan makan ya Bu tadi ya Bu? Gitu. Tidak ada, berarti untuk pola makannya itu 3 kali utama dan 3 kali selingan. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup. Saya harap juga nanti setelah ibu bisa kembali lagi ke sini itu 1 minggu, minggu depan, di hari Kamis juga minggu depan itu nanti saya akan memberikan kepada ibu tentang pola-pola menu yang apa saja yang harus ibu masak selama 1 minggu. Selama 1 minggu dulu kita percobaan. Nah kalau misalnya ibu di situ fokus dan ibu juga bisa menjalankan diet itu, kita akan lanjutkan lagi sampai kondisi ibu benar-benar dalam kondisi normal. Terus ditambah juga kesadaran ibu buat olahraga gitu kan, buat olahraga setiap hari. Jadi dia targetnya itu cepat buat ditempuh gitu kan. Itu saja Bu. Kita sudah melakukan konseling ini kurang lebih selama 30 sampai 40 menit. Apa ada yang kurang Bu atau ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup. Kalau begitu nanti saya akan menghubungi ibu kembali setelah hasil anamnesa saya sudah jadi. Nanti saya informasikan ke ibu. Nanti ibu boleh kembali ke sini untuk mengambil hasilnya. Jadi sekian Bu konseling kita hari ini. Nanti kalau ada yang kurang bisa ibu tanyakan lagi di minggu depan gitu. Kalau misalnya ibu ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan kembali gitu. Saya rasa cukup sekian Bu. Terima kasih banyak Ibu. Silakan.